Hai hai hai, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Bro sis, di dalam kehidupan dunia ada dua sosok, laki-laki dan wanita. Namun, terkadang ketika sebuah hubungan sudah dibangun dan ujung-ujungnya hancur atau ada perpisahan, ini membuat orang mungkin akan mengalami gangguan-gangguan mental untuk meneruskan perjalanan di dalam kehidupannya. Dan apakah Anda yang mendengarkan video ini mengalaminya? Di sini akan saya sampaikan beberapa aspek ataupun cara menghadapi ketika kita menjaga mental terhadap mantan yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi, apabila video ini berkenan, kasih hadiah kepada saya, kasih subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap berkembang dan saya semakin semangat untuk menyampaikan video-video yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi bro sis semua. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita bahas bro sis. Ini demi menjaga kesehatan mental setelah putus saat berhubungan atau di dalam hubungan lawan jenis. Mantan adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran terhadap diri sendiri. Langkah utamanya mungkin kita perlu mengadakan sebuah pengambilan keputusan, penerimaan emosi, pembatasan interaksi, dan fokus pada perawatan diri untuk memulihkan kesejahteraan psikologis kita. Dan langkah-langkah yang praktis sebenarnya untuk menjaga mental ini sangat mudah dilakukan, akan tetapi karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita perlu untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan saya sampaikan ini. Mungkin yang pertama untuk bro dan sis perlu membatasi kontak di dalam media sosial. Berhenti memantau akun-akun mantan karena hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan menghambat proses pemulihan Anda. Hindari komunikasi sementara sehingga memberi ruang waktu untuk diri Anda sendiri agar benar-benar pulih. Jangan kepo dengan media sosial mantan Anda. Lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu akui dan terima emosi. Jangan menekan perasaan sedih, marah, atau kecewa. Akui saja segala emosi yang muncul adalah bagian penting dari proses penyembuhan hati dan pikiran Anda. Dan di sini bro sis perlu melakukan fokus pada perawatan diri. Prioritaskan kesehatan fisik dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, serta kondisi fisik terus dijaga agar mendukung kesejahteraan mental Anda. Mungkin bisa menggunakan metode-metode meditasi atau menulis cerita atau menulis perjalanan pribadi. Di sini merupakan teknik relaksasi dan mungkin bro sis semua bisa melakukan meditasi karena meditasi dapat membantu mengurai pikiran yang semrawut dan memberikan ketenangan hati Anda. Selanjutnya cari dukungan sosial. Habiskan waktu dengan orang-orang yang dekat dengan Anda dan support dengan kehidupan Anda. Carilah seseorang untuk berdiskusi
bagaimana membantu Anda merasa tidak kesepian dan tidak sendiri. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Berhentilah mengandalkan tindakan-tindakan mantan untuk kebahagiaan Anda. Fokuslah pada aktivitas atau mungkin Anda menyalurkan hobi yang selama ini Anda sukai agar dapat mengalihkan pikiran Anda serta mendapatkan ketenangan masa lalu. Mungkin di sini ada beberapa trik dan cara untuk memenangkan kembali mental Anda yang sudah hancur oleh mantan. Karena memenangkan lagi setelah hancur bukan berarti membuat mantan menyesal, melainkan merebut kembali kendali atas kebahagiaan dan harga diri Anda sendiri. Saat Anda sudah tidak lagi dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keberadaan mantan, disitulah kemenangan Anda akan ada sesungguhnya. Dan mungkin di antara lain, satu, Anda harus merebut kembali realitas Anda. Seringkali yang merusak atau membuat kita meragukan diri sendiri adalah kita kurang percaya diri. Dan selanjutnya mungkin buat daftar bukti. Tuliskan kemampuan dan keberhasilan Anda walaupun kecil di setiap hari untuk melawan suara negatif dari pikiran dan isi kepala Anda. Karena validasi atau perasaan sendiri terkadang tanpa disadari bahwa suara yang mengatakan Anda tidak cukup baik. Seringkali mungkin ada suara-suara mantan atau tindakan-tindakan atau perilaku mantan yang tertanam di pikiran Anda. Bukan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dan itulah Anda harus bisa mengalihkannya dengan tindakan-tindakan penuh kepercayaan diri. Dan untuk yang kedua mungkin terapkan kemenangan-kemenangan kecil. Jangan langsung mencoba sembuh total. Fokuslah pada target harian dari step demi step yang bisa Anda capai untuk membangun kembali kepercayaan diri Anda. Mungkin dengan target fisik Anda. Selesaikanlah dengan olahraga ringan mungkin 30 menit sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum kita menjalankan aktivitas. Selanjutnya mungkin target mental Anda. Berhasil melewati hari tanpa membuka profil media sosial mantan Anda. Karena itu akan membuat Anda teringat kembali ketika Anda kepo dengan media sosial mantan Anda. Mungkin Anda bisa eksplorasi baru atau mencoba hobi atau kursus atau perbuatan-perbuatan yang baru bersama rekan Anda. Dan ini bisa menghambat kembali pikiran Anda untuk ingat terhadap mantan. Lantas untuk yang ketiga mungkin putus suplai energi atau no contact. Karena apa? Kemenangan mental mustahil diraih jika Anda masih membiarkan mantan memiliki akses ke pikiran Anda. Anda bisa blokir atau hapus kontak-kontak mantan Anda dan benar-benar hilangkan. Karena ini bisa melindungi kedamaian pikiran yang semrawut. Bahkan pikiran jauh lebih penting daripada terlihat dewasa dengan tetap berteman. Hentikan cerita yang sama. Berhenti menceritakan rasa sakit yang sama berulang-ulang kepada orang lain. Karena ini bisa menambah periode duka awal.
Bahkan duka ini tidak akan pernah terselesaikan ketika Anda setiap bertemu orang, Anda ceritakan, setiap bertemu orang, Anda ceritakan problem masalah Anda. Agar otak tidak terus-menerus memproses trauma tersebut, maka jangan ceritakan berulang-ulang masalah atau problem Anda. Mungkin yang keempat, ini yang sangat luar biasa, Anda perlu merawat diri seperti sedang pulih dari rasa sakit. Anggap diri Anda sedang dalam masa pemulihan medis. Istirahat total, tidur yang cukup, dan makan yang bergizi. Karena fisik Anda akan parah apabila berlarut-larut di dalam pola tidur dan pola makan Anda. Jadi tidur yang cukup sangat krusial karena kelelahan fisik akan memperparah kerapuhan mental Anda. Mungkin ada lagi, datang ke profesional. Jika Anda merasa terjebak dalam depresi, berkonsultasi dengan psikolog. Bisa ini membantu strategi untuk memutuskan mata rantai pikiran negatif. Untuk yang terakhir, mungkin tandai progres Anda. Anda sudah menang jika membicarakan mantan terasa netral, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rindu yang meluap atau meledak di hati dan pikiran Anda. Dan tanda lagi, Anda mulai membuat rencana masa depan tanpa melibatkan bayang-bayang masa lalu Anda. Dan Anda merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian tanpa kesepian. Dan itulah tadi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Masih bersama saya, Spiritual Cinta.